Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati hari ini dan melaksanakan segala aktivitas kita. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah di hari ini, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan dalam Yesus kuatku. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat keberadaan kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh menikmati hari ini, semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami jauh melangkah di hari ini, kami mau Tuhan melandaskan aktivitas kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan datang dalam kehidupan kami boleh menjadi tuntunan bagi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, untuk kami boleh tetap ada di dalam kehendak Tuhan dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku memberikan judul renungan firman Tuhan kita di hari ini, hati yang baru, yang terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama bacakan ayat ini. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 di situ mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita, hati adalah bagian spiritual dari diri kita, di mana emosi dan keinginan ada di dalam hati setiap kita. Hati merupakan inti dari keberadaan kita. Makanya Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau dan Dia rindu agar kita memiliki perubahan dari dalam hati kita. Dia mau kita berubah dari hati kita yang sebelumnya. Hati kita mungkin yang dulunya tidak taat, hati kita yang adalah hati yang degil. Dia mau kita mengalami perubahan dari dalam hati kita sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang selalu taat dan setia akan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan pada kita hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menikmati setiap janji yang sudah difirmankan Tuhan melalui firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca pada hari ini, di mana Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan hati yang baru. Tidak hanya hati yang baru, tetapi Dia juga berjanji bahwa Dia akan memberikan roh yang baru di dalam batin kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui hal ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Allah menghendaki kita mengalami pembaharuan di dalam diri kita. Dan kita tahu bersama, Allah tidak pernah melakukan pembaharuan itu secara setengah-setengah. Tetapi Dia melakukan pembaharuan dalam diri kita secara total. Kali ini akan timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa Allah memilih untuk memperbarui hati kita? Bukan hal yang lain yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita sebagai manusia. Lukas 6 ayat yang ke-45 mengatakan, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya segala sesuatu yang keluar di dalam diri kita semuanya bersumber dari hati kita. Makanya ada ungkapan yang mengatakan untuk kita bisa mengetahui keadaan hati seseorang, kita bisa melihat dari sikap dan perilakunya. Demikian juga sebaliknya. Sikap dan perilaku seseorang akan mencerminkan keadaan hatinya. Hal yang kedua, mengapa
Allah memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Karena hati adalah objek utama yang dilihat dan dinilai Tuhan dalam hidup kita dan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 mengatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Haleluya. Dari Raja Daud kita bisa melihat dan kita bisa belajar tentang hati yang berkenan di hadapan Allah. Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa Raja Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Raja Daud adalah orang yang taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Hal ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Nah, tidak sebatas itu saja saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 dan di dalam Mazmur pasal yang ke-51, Allah melihat bahwa Raja Daud adalah seorang yang dapat menyadari dan juga tahu akan dosa dan kegagalannya. Lalu dia bertobat dan meminta pengampunan. Raja Daud memahami akan dalamnya kasih Tuhan di dalam dirinya. Dan dia memiliki hubungan pribadi yang tulus dengan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud adalah orang yang hatinya tidak pernah jauh dari Allah. Amin. Kita memiliki kerinduan agar kita juga memiliki hati seperti Daud yang dekat dengan Tuhan. Hal yang ketiga, karena hati kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Saat kita bertobat dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, secara otomatis Roh Tuhan yang adalah kudus itu, yang adalah suci itu akan tinggal di dalam diri kita. Puji Tuhan, untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang benar-benar remuk karena kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah sudah memberikan Roh-Nya dan Dia juga sudah memberikan firman-Nya untuk menuntun langkah hidup kita. Oleh sebab itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau terus belajar dan terus membaharui hidup kita dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik. Dan kita hidup dalam kebenaran Allah untuk kita bisa menuju kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ayat yang terakhir di hari ini, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai alat untuk membaharui hidup kita, memulihkan kita, dan terus meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita yang ada saat ini adalah kita orang-orang yang selalu rindu untuk mengalami pembaharuan di dalam hati kita. Tentunya lewat firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan untuk hari ini. Saya percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan setiap kehendaknya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan
karena Engkau sudah kembali berbicara kepada kami Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan bagi kami Tuhan Yesus untuk memperbaharui hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar Tuhan, itu boleh memperbarui hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau mendapati hati kami terus melekat kepada Tuhan, karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu memampukan kami untuk kami berjalan melalui hari-hari kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat yang ada Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, berkati aktivitas mereka Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan hari ini Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan kasih Tuhan terus terulur dalam kehidupan mereka Tuhan, kasih Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan jemaat Tuhan yang ada Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang terus melakukan kehendak Tuhan Yesus dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, ampuni setiap salah dan dosa kami, kekurangan kelemahan kami Tuhan, ampuni kami, baharui hidup kami Tuhan, baharui hati kami, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.